Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Insyaallah ya mutahirin wa tahirin din mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, bertemu lagi dengan saya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Insyaallah kita tentunya tidak luput daripada belajar. Berbagi ilmu dan wawasan serta pengetahuan adalah suatu keikhlasan yang sangat tinggi dan suatu ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada malam ini saya akan menampilkan yaitu muzakarah dengan grup jemaah pada grup 5. Grup 5 adalah jemaah dari lingkungan Indonesia Timur dan Barat yang digabung beberapa daerah. Ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, Lombok juga ada, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Insyaallah jam 21 nanti akan digabungkan dengan lanjut belajar jemaah dari mancanegara grup 4. Insyaallah mudah-mudahan yang mana jemaah berasal dari grup 4 nanti jam 21.30 itu dari negara Malaysia, Brunei, Singapura dan Thailand, termasuk Brunei Darussalam, Arab Saudi dan Hong Kong juga ada. Insyaallah mudah-mudahan hidayah dari ilmu tauhid ini semakin dijaga dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syiar tentunya. Insyaallah mudah-mudahan tayangan ini bisa diambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah untuk muzakarah dengan grup 5 kita akan saksikan bersama-sama. Baik, bagi jemaah dan para hadirin, sahabat dan kerabatku yang ingin bergabung, silakan menghubungi nomor yang telah disiapkan di YouTube kita. Mudah-mudahan tentunya dengan syarat dan yang telah ditetapkan, mulai dari seleksi, baiat dan masuk ke dalam grup khusus murid. Baik, untuk itu muzakarah kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, saya akan coba masuk ke dalam grup 5 insyaallah. Ini dia insyaallah. Nah, itu contohnya misalnya. Nah, itu dalam bimbingan Kita akan pencerahan oleh Khalifah Haji Muhammad Suwadi Al-Walihudin sebagai khalifah daripada saya untuk memberikan siraman rohani kepada jemaah di dalam grup insyaallah. Jadi yang akan kita bahas seputaran hakikat sholat. Tidak masalah kalau kita bertanya, sholat
lalu kita belajar memahami siapa yang sholat. Nah, ini kan satu kesatuan yang memang harus kita pahami dan kita tanyakan. Baik. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah grup 5, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, kita mulai bermuzakarah, tentunya dengan saya melafadzkan seluruh muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah, dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah kul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'dal amin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, berbicara kita kembali tentang bermuzakarah tentang yaitu hakikat daripada diri di dalam sholat. Nah, bagi yang kurang atau belum memahami wawasan tersebut, silakan untuk mempertanyakan dan kita adakan muzakarah. Untuk itu mengenai hakikat diri dan sholat ini, kita persilahkan untuk bertanya moderator dan khalifah agar mengendalikan situasi dan kendali bertanya dan belajar para jemaah. Silakan tentang hak diri, hakikat diri dan hakikat sholat. Insyaallah, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bu ya. Sebelumnya tolong yang audionya dimatiin dulu supaya nggak mengganggu yang lain. Insyaallah. Ya, silakan yang mau bertanya tentang diri dan hakikat sholat. Pak Sutrisno mungkin? Silahkan Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada yang saya ingin tanyakan, Bu ya. Setelah takbir, Allahu Akbar, apalah sifatnya. Allahu Akbar kabiro, setelah kita memperkenalkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Lalu kita membaca Al-Fatihah. Yang ingin saya tanyakan, mengkalamkan dengan satu nafas apa per surat apa gimana, Bu ya? Ya, insyaallah. Di dalam sholat tidak ada hukum hakikat dari nafas, ya, itu bebas. Kenapa? Karena sholat ini kan sifatnya adalah menyaksikan. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang kita saksikan. Contoh, kalau umpamanya kita melihat, tolong salah satu itu jemaah audionya dimatikan. Pak Trisno audionya dimatikan ya. Jadi umpamanya kalau kita sudah bisa menyaksikan seluruh perbuatan daripada syariat, nah inilah yang diminta oleh Allah. Kenapa? Karena yang kita saksikan ini, yang itulah yang akan menjadi sebuah doa, gitu. Itulah yang akan menjadi doa bagi kita di dalam beribadah kepada Allah.
wabil khusus yaitu sholat. Makanya dikatakan sholat itu adalah doa. Umpamanya kita mengadakan pembacaan ruku. Di ruku itu kita sudah tahu bahwa itu adalah tahmid hukumnya. Kalau tahmid itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali ayat yang sama itu dalam masa bentuk kasah wa kasah wa kasasah. Berarti ada kesalahan-kesalahan diri kita, 3 kesalahan besar yang kita mohon disucikan dan diampuni dari perbuatan itu. Nah, berarti dengan kita menyaksikan, ini saya ajarkan cara bagaimana ayat menjadi kauliyah. Nah, kauliyah itu bentuk daripada yang kita baca. Ternyata kita memperlihatkan kepada Allah bahwasan dalam kasah yang pertama kita memang lalai orangnya. Pernah kita berpaling dari panggilan Allah, bahkan kita lewat di depan masjid, kita itu langsung aja, tidak peduli. Nah, kita melihat kesombongan kita di hadapan Allah di saat itu, kita lewat saja. Nah, itu termasuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, arti kasah itu, ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat kelalaian. Terus nanti kita juga melihatkan wakasah yang mempersekutukan. Daripada berdoa lebih cepat instan langsung ke dukun saja gitu. Nah, kita sudah mengkhianati Allah. Tempat meminta kita ganti Allah dengan dukun itu tadi. Timbul rasa bersalah. Cuma hanya kita yang memperlihatkan kesalahan itu tanpa diketahui orang lain. Itulah nilai kejujuran yang sangat berharga di mata Allah. Nah, apalagi di wakasasah yang terakhir, yang ketiga, kita itu tidak pernah menganggap apa yang kita terima ini dari Allah. Tidak pernah bersyukur dan tidak pernah merasakan seperti kita menerima paket, ya. Seolah-olah paket ini datang dari Allah, hanya diantarkan oleh petugasnya. Nah, kita tidak pernah kulamin indallah, tidak pernah merasa semua kejadian itu datang dari Allah, Pak Sutrisno. Kita dengan gagah, dengan sombong itu kita anggap ya hasil kerja kita. Nah, sementara kita sudah kaji, ya, bahwasan af'al if'il tadi, fi'il itu tidak mungkin jasad bergerak kalau tidak rohani yang menggerakkan. Kita ini hanya sebuah pandangan, Pak Bambang, ya. Hanya sebuah pandangan, aku bersaksi. Nah, jadi apalah sementara kodrat ini semuanya miliknya Allah, mewujudnya Muhammad. Ini, jadi begitulah kita dalam arti memfokuskan titik pusat pertama itu kepada pandangan. Paham, Pak Trisno? Paham gua ya, paham. Insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gusing. Pak Gusing saya lupa ini. Pak Gusing dari daerah mana ya? Lupa saya ini. NTB. Oh iya, NTB. Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Ya. Izin bertanya, Buya, di video yang berjudul Bongkar Hakikat Sholat, Buya sampaikan bahwa kalau orang sakit itu masuk kepada hukum hakikat. Ya. Sementara masih banyak kita lihat di masjid-masjid itu pakai kursi, Buya. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat secara hakikat bagi orang yang sakit begitu ya, supaya lebih jelas untuk memantapkan hati, ya. Mohon pencerahan, penjelasan. Terima kasih, Bu, ya. Insya Allah. Jadi begini, itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Jibril, sehingga Malaikatul Jibril itu pergi menemui Allah.
Setelah dikatakan bagaimana nasib daripada umatku yang mengalami nuzuk. Nuzuk itu sakit ya. Bagaimana? Tapi Allah mewahyukan kepada Jibril yang dikatakan Allah itu sampaikan kepada Muhammad, bacalah Al-Quran dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, berzikirlah dikala sujud, dan berdoalah dikala duduk. Jadi kalau orang nuzuk itu rukun daripada hakikat, itu adalah solusi yang paling tepat. Kenapa? Dia naik kursi roda itu bukan pengertian dari seorang ustadz, bukan pengertian karena kasihan manusia, tetapi dia harus melaksanakan hakikat dari rakaat solat tersebut, pengganti solatnya. Bukan dia nanti baca waktu berdiri bacalah Al-Quran yaitu Al-Fatihah, tiba-tiba dia membayangkan seperti ikut solat. Nah, itu tidak boleh, karena solat itu sahadah langsung artinya. Tinggal dia baca Al-Fatihah mau berapa kali silakan, tidak ada masalah. Mau diulangnya 2 kali, 3 kali, orang baru sekali, enggak apa-apa. Namanya dia sudah dapat kemudahan dari Allah melaksanakan hakikat. Bertahmid juga begitu di kala ruku. Dia enggak usah 3 kali, kalau perlu 10 kali, kalau masih ada waktu silakan. Asal waktunya itu memang tepat sama dengan yang menjalankan rakaat kalau bisa, gitu ya. Jadi sudah ada penggantinya. Kalau sujud dia zikir, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa. Artinya apa? Boleh dia lebih dari 3 kali juga enggak apa-apa. Itulah Allah memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami nuzuk. Gitu. Jadi bukan kemudahan, solat ini fardu tanpa kecuali. Sumum bukmum umyum fahum la yarji'un. Mau buta kamu, mau tuli, mau bisu kamu, kata Allah, kembalikan aja kepadaku, insya Allah itu solat itu tetap wajib berjalan. Nah, inilah gunanya kita belajar daripada hakikatnya, thorikatnya, marifatnya, tauhidnya. Nah, harus kita belajar. Paham Pak Gusti? Oke, jadi mohon supaya lebih jelas Bu ya. Jadi ketika berbaring misalnya cukup baca tadi itu. Iya, betul. Betul. Ya, tasbih, tahmid gitu. Iya. Apa? Iya. Cukup itu mungkin. Iya. Oh iya. Bacalah Al-Quran dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, berzikirlah dikala sujud, dan berdoalah dikala duduk. Nah, itu pun bisa disaksikan dengan pandangan kalau memang kita nuzuk atau sakit atau berbaring, ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Silakan. Ya, Pak Arlis, silakan bertanya. Audionya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin bertanya nih Bu ya. Apakah bisa bertanya dengan di luar tema yang Bu ya ini mengenai hakikat sholat ya? Apakah Silakan. diizinkan, Bu ya? Silakan. Iya, saya mau lebih paham lagi ya, lebih mendalam lagi, mohon pencerahannya Bu ya. Jadi mungkin berguna juga bagi yang lain ya. Saya juga belum begitu paham. Jadi sesungguhnya itu apa kiat-kiat paham berilmu itu Bu ya? Kan kita belajar nih, perlu cari ilmu kan. Yeah. Apa kiat-kiat paham berilmu itu Bu ya? Sesungguhnya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah kebenaran Allah, ya. Kalau kita sudah ketemu dengan kebenaran Allah pada diri kita, makanya diawali belajar dengan kodrat, iradat, ilmu. Jadi kalau sudah kita belajar kodrat, artinya setelah kita tahu kalau kodrat diri kita adalah kodrat sifat dan zat bagi Allah, berarti rasa kedekatan kita kepada Allah itu semakin kuat. Jadi kalau kiat-kiat belajar ilmu itu dengan kita mengikhlaskan dan menggugurkan rasa kepemilikan kita kepada hak-haknya Allah pada diri kita. Kenapa? Kalau setelah semua harta kita itu yang kita akui selama ini ternyata punyanya Allah, berarti kita sudah betul-betul terfokus kepada yang memelihara sifat zahirnya Allah dan sifat batinnya Allah pada diri, dan menjadi umat, sehingga kita tahu mana yang kodrat umat Allah pada diri, mana yang kodrat hambanya Allah pada diri. Jadi kalau solusi kiat memahami ilmu, belajar dari ilmu awalnya kodrat. Jadi jangan kita mengambil pelajaran yang berupa pengetahuan dulu atau wawasan tanpa kodrat. Kenapa? Kita akan tetap jadi kita. Wawasan tetap wawasan. Ini akan terpisah. Tapi kalau kodrat, iradat, ilmu. Jadi kalau memang kodrat yang kita pelajari dulu, mulai dari kajian diri, nah insya Allah kita akan amanah. Begitu. Pasti kita mengakui kepemilikan Allah. Tapi kalau kita tidak mengakui dalam kaji kodrat, buktikan mana kepemilikan kita di situ, atau kepemilikan bapak orang tua kita atau ibu kita. Kalau kita tidak sanggup membuktikan, berarti hanya kepemilikan Allah. Nah, dari menggugurkan rasa angku, sombong, rasa memiliki tadi, setelah kaji kodrat ini diawali. Makanya banyak orang mengetahui ilmu sholat, ilmu zikir, tapi dia anggap dia yang sholat, dia yang zikir. Nah kan fatal akibatnya. Apa ada makhluk di bumi ini yang sanggup? Muhammad aja, Rasulullah, sejak dia ada dia belum pernah ketemu Allah, hanya perantara Jibril. Betul nggak? Nah kita ini apa? Manusia yang dasar bersalahnya langsung, dasar dosanya langsung. Nggak mungkin kan bisa ketemu Allah begitu saja. Maka kita keluarkan kodrat-kodrat, kita bangun diri fitrah kita lagi. Mana yang asal usul jasad, mana yang asal usul rohani, mana yang asal usul nyawa, sehingga terbentuklah diri hakikat. Itu yang bisa dekat dengan Allah. Nah, dengan adanya keguguran rasa pemilikan kita tadi, itu menambah kita lebih yakin kepada Allah. Daripada kita hanya mengkaji surga dan neraka yang bikin nakut-nakutin. Bukan takut kepada Allah. Sekarang coba ente pikir, banyak mana orang takut ke neraka daripada kepada Allah? Ya kan? Nah, takut orang neraka daripada kepada Allah. Nah, inilah kalau wawasan lebih besar dari ilmu. Itu akibatnya. Semua orang masuk surga, tapi ditanya mau nggak mati, nggak ada yang mau. Bagaimana bisa masuk surga kalau kita nggak mau mati? Nah ini salah satu contoh. Jadi kalau kiat-kiat untuk cepat belajar, belajarlah pada awalnya tentang kodrat, iradat, ilmu. Insya Allah itu bisa. Tentunya di makom tauhid lebih tepatnya. Gitu. Paham, Pak Ari? Insya Allah paham ya. Ya, insya Allah. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Parlis atas pertanyaannya. Terima kasih Pak kembali. Bambang? Ya, Pak Kardi silakan Pak Kardi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon bertanya, yang pertama di salat ini kan katanya menyaksikan. Nah, seperti pada kalimat syahadat, itu pada syahadat pada rakaat pada syahadat pertama atau tahiyat pertama atau tahiyat akhir yang disaksikan, Buya. Itu yang pertama. Yang kedua, di salat itu kita merasakan seolah-olah Allah itu hadir di hadapan kita. Ini bagaimana caranya untuk bisa menyaksikan atau merasakan? Ya. Mohon penjelasannya, Buya. Insya Allah. Jadi begini, kalau kita harus mendapatkan, memang syahadat itu memang begitu juga. Pertama tauhid din, jelas nyata berhubungan. Benar itu. Yang kedua tafrid, harus merasakan. Yang ketiga tajrid, harus mengalami. Itu sangkingnya butuh kenyataan Allah ini. Apakah iya dia sholat itu sudah berhubungan dengan Allah? Apakah iya dia pernah mengalami dengan Allah dulu atau sekarang, dalam ilmu atau dalam masa lalu? Yang ketiga tajrid, apakah ia pernah dia merasakan dan mengalami semuanya, ya kejadian dirinya dengan Allah? Nah, untuk mendapatkan tauhid, tafrid, tajrid tadi, berhubungan, merasakan dan mengalami, itu kita butuh mengkaji kembali tentang kodrat diri kita. Karena apa? Dikaji diri, awal diri bernama Tuhan, bersebutan ilah pada Al-Quran, bertabat Allah pada agama. Itu harus dikaji dulu. Nah, dikaji diri bersifat insan, insan bersifat ketujuh dari perjalanan Allah, bersifat berdunianya Allah dalam keinsanan kita. Jadi melihat Allah ke dalam keduniaan diri, itu dinamakan keinsanan Allah pada diri. Jadi memang semua itu butuh dikaji, Pak Kardi. Kalau kita sudah kaji, makanya Islam ini kalau kita tidak kaji 3 perkara. Pertama dikatakan usuluddin, yang kedua dikatakan dengan awaludin, yang ketiga dengan fiddin. Kalau 3 ini tidak dikaji, itu kesempurnaan Islam itu jauh sangat dari kita dapat kebenarannya. Harus dikaji mana usuluddin, mana awal diri bertuhan, mana awal agama mengenal Allah, mana yang awal beragama, awal diri itu kembali kepada Allah. Nah ini wajib dikaji. Insya Allah nanti akan dikaji semua itu. Paham Pak Kardi Muhammad? Insya Allah. Silakan. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Terima kasih Pak Kardi atas pertanyaannya. Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buya, saya mau tahu tentang cara-cara berwudu yang benar itu gimana cara, Buya? Iya. Kalau berwudu yang benar, kalau secara istinja kita dari kecil sudah diajarkan sama Ustadz. Tetapi setelah kita kenal wali Allah, kenallah ulama, maka hakikat dari wudhu itu yang harus dipelajari. Nah, kalau memang 3 perkara menjadi 3 gerakan, apa yang 3 yang harus dibersihkan dalam diri? Nah, begitu menuju kebenaran. Jadi kita belajar yang pertama itu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, ditambah lagi ditingkatkan nanti yang berwuduk siapa, yang mewudukkan siapa. Nah, kita kaji lagi mana gerakan Allah pada jasad, gerakan Allah pada rohani atau af'al dan fi'il. Itu harus dikaji. Kalau wuduknya sudah pasti, tingkat istinja membersihkan amal baik dan amal buruk, ya, membersihkan amal buruk dari amal baik.
Tapi kalau untuk hakikat itu namanya bermunajat atau taharoh, mensucikan kodrat-kodrat Allah di dalam diri kita, tentunya dengan kodrat air yang telah dimunajatkan. Nah, itulah yang dikatakan berwudu yang benar. Harus tahu apa itu berwudu, siapa yang mewudukan dan apa yang diwudukan. Paham? Itu harus belajar. Nah, siap. Begitu. Insyaallah. Insyaallah. Ada lagi kira-kira? Jemaah? Pak Fadli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli. Nah, ini ketua grup 5 ini. Insyaallah, silakan. Ini izin bertanya, Buya, tentang makna dan hakikat berdiri sebelum sujud, Buya. Itu saya belum paham itu. Berdiri sebelum sujud. Itu iya. Berdiri sebelum sujud itu sudah kita katakan, boleh kita baca dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Apa maknanya? Sifat berdiri jatuh kepada sifat wujud Allah. Yang sifat duduk itu adalah sifat dinamakan dengan sifat tumbadil, sifat mawujudullah. Kalau sudah mawujud dari la ilaha illallah adalah Muhammad Rasulullah. Nah, maka bertajalilah Allah kepada kodrat Muhammad. Nah, setelah Allah duduk bertajali dalam kodrat Muhammad, didatangilah oleh Tuhan Tunggal billah daripada wahid dalam diri. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa tidak Muhammad dibilangnya? Bukan, kenapa tidak assalamualaikum ayuhan nabiyyu Muhammadur Rasulullah? Tidak kan? Tapi dia bilang assalamualaikum ayuhan nabiyyun wa rahmatullah. Nabi yang rahmatullah, Rabi yang tempatnya Allah. Ya, nabi yang diberikan sebagai tempat Allah bernaung di dalam dirinya. Rahmatnya Allah, atau dalam bahasa Amaliyah, nabi yang dirahmati Allah. Nah, jadi yang duduk itu memang tidak ada dalam Al-Quran berdiri dan duduklah engkau, tidak ada. Yang ada sujud, ruku dan sujudlah engkau. Nah, itu adalah bersifat iman. Tapi kalau berdiri dan duduk itu sudah bersifat ilmu. Nah, hakikat kesimpulannya apa? Lihat tulisan alif lam mim. Alif itu berdiri, maka dinyatakanlah sifat kehambaannya. Nah, apa itu sifat kehambaan alif? Aku dizohirkan untuk menyembah. Nah, disitulah bahwasan sifat zat aftar bagi Allah, atau zat dipanggil Allah, itu harus menyembah kepada sifat wahid tunggal billah pada diri. Nah, disinilah perbuatan Tuhan tunggal bernama billah, dan Tuhan yang dikatakan berahad itu dinamakan dengan aftar. Ada zat, ada nur, ada batin. Nah, itu aftar bagi Allah. Ya, sifat banyak bagi Allah. Jadi ahad tapi 3. Tapi yang satu adalah wahid. Nah, itulah ba'dal artinya. Nah, jadi di sinilah bahwasan yang berdiri untuk menuju duduk itu sama dengan alif lam mim, sama, atau dihubungkan dengan syahadat la ilaha illallah yang duduk Muhammad Rasulullah, atau bersekutu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dia. Nah, itu pada hakikatnya bisa diterjemahkan berupa pandangan kita. Tapi yang dikatakan Allahu Akbar itu adalah kodrat yang digerakkan, bukan ayat duduk, ayat berdiri, tapi ayat yang digerakkan, ya kodrat yang digerakkan. Paham? Insya Allah ya Pak. Pelan-pelan aja ya enggak? Karena memang begitu, kita harus benar-benar memakai konsep ketuhanan di dalam beribadah. Bukan konsep kita, bukan mencari kaji yang enak sama kita aja.
memang harus kajian tauhid ilahiyah, memang kaji berhubungan dengan Allah. Tidak bisa kita mencari kemudahan dalam mengaji, tapi kaji itulah yang akan membuat kemudahan bagi kita. Paham? Nah, jadi itu banyak itu ketua. Apalagi ada berdiri itu dua. Berdiri sesudah takbir, berdiri sesudah ruku. Nah, berdiri sesudah takbir pastilah bersifat wahid tunggal karena dia sir. Kenapa di situ terjadi perubahan wujud? Ya, yang syariat dibuang, hakikat didirikan. Nah, di saat berdiri itu adalah mutlak syariat, alif yang tertulis atau yang alif nyata. Nah, itu Rabbil Alamin. Yang berdiri di sesudah takbir itu ilahinas. Nah, yang sesudah ruku, nah itu adalah Rabbil Alamin. Nah, itu sifat kebanyak atau aftar bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi yang berdiri itu adalah menentukan Tuhan diri kepada diri. Insya Allah. Jadi ada juga dua alif di situ kelihatannya enggak? Iya, Bu ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Pak Fadli atas pertanyaannya. Kita persilakan kepada Khalifah nih. Silakan Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin menanyakan kembali untuk mengulang, Bu ya. Ya. Di dalam sholat ini kan kita kenal ada rukun dan rakaat. Yang ingin saya pertanyakan, dari manakah asal usul rakaat itu terjadi? Ya. Mohon penjelasan kembali, Bu ya. Ya, rakaat ya. Sebetulnya kalau rakaat ini asal usulnya adalah yaitu sebuah pernyataan. Pernyataan tauhid, yaitu tauhid kauliyahnya. Dia adalah suatu bahasa. Rakaat ini adalah satu bahasa kalau kita sudah tahu makna hakikat dari yang kita baca. Jadi rakaat ini penunjukan bahasa cuma digerakkan dalam bentuk lau mahfuz, yaitu dinyatakan bahasa itu. Makanya hanya orang yang berilmu yang paham. Ya. Nah, makanya afdalul mukminin, itu beruntunglah orang berilmu tadi. Kenapa? Karena dia tahu apa bahasa dikala berdiri, duduk, sujud. Itu adalah bahasa, tapi bahasa itu mengantarkan pentajalian yang menyembah kepada yang disembah. Inilah yang disaksikan oleh kita. Nah, begitu kira-kira Khalifah. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, kita istirahat 10 menit. Insyaallah mungkin dimaklumi. Nanti sebentar lagi saya masuk lagi. Untuk itu kita istirahat dulu dengan mengkalamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Insyaallah itulah tadi muzakarah kita dengan grup 5 tentang hakikat-hakikat solat yang harus lebih dimatangkan, lebih dimantapkan dalam pandangan. Karena seringkali dapat pandangan, maju gerakan, lepas pandangan. Sering
masuk gerakan, lepas pandangan, berpandangan, lepas gerakan sampai ada yang lupa rakaat. Nah, kenapa? Karena solat itu adalah hayat hidup, bukan suatu peraturan yang mati. Jadi itu adalah sebuah alkisah yang sangat hidup. Makanya kalau solat itu hidup, tidak susah perlu mengingat rakaat. Semuanya sudah ada kodrat-kodrat yang menggerakkan. Insya Allah. Coba kalau kita bergerak sendiri, semua akan lupa. Mulai rakaat sampai ayat yang dibaca. Tapi kalau sudah kita sebagai kodrat yang menyampaikan, kodrat yang menyaksikan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Inilah keajaiban Allah. Baik, para jemaah, semoga ada manfaat dan semua bisa dimanfaatkan, bisa diambil alih untuk bisa diamalkan. Silakan, insya Allah. Baik, untuk malam ini, untuk muzakarah di grup 5, saya sampaikan di sini dulu. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kepada grup lain dalam bentuk tayangan belajar dengan grup bimbingan, yaitu bimbingan daripada YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, insyaallah yang beralamat di Jakarta. Baik para jemaah, para hadirin, para pemirsa, sahabat dan kerabatku, tidak akan kita pernah berhenti berilmu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.